Assalamualaikum, balik lagi di Docin 88. Oke bro, hari ini adalah kontennya resep dapur gue. Untuk kali ini gue bagi-bagi buat lo resep cara membuat roti manis ala toko roti atau bakery. Yoi bro. Di sini gue kasih tahu dari resep, cara-caranya, step-stepnya, sampai bentuknya gue kasih tahu buat lo bro. Dan semoga bermanfaat ya bro. Oke, gue kasih tahu untuk pemasukan garam dengan yeast harus dipisahkan ya, karena kalau enggak roti lu nggak bakal mengembang atau kerja dari yeast bakal gagal kalau bertemu dengan langsung dengan garam. Nah, di situ gue kasih tahu tuh, ya kan? Di video kali ini garam gue jadi satu dengan mentega atau margarin saat masukin ke dalam adonan yang pas lagi pengadukan. Pokoknya lu tonton aja videonya, jangan lu skip, lu tonton sampai habis, lu catet, lu praktekin bro, ya kan? Karena video ini bermanfaat deh buat lo ya kan. Soalnya gue kasih tahu resep-resepnya dan cara-caranya, pokoknya yang sering gue pakai setiap hari. Oke bro, jangan lama-lama lagi, kita nonton videonya. Yoi bro. Timbang tepung 1 kilo, gula pasir 200 gram, yeast 20 gram, pelembut 5 gram, susu bubuk 50 gram. Berutuh 2 butir, susu cair 50 gram, air es 480 gram. Dengan bahan basah tadi ke dalam mixer lalu aduk hingga setengah kalis ya bro. Cek kalisnya bro. Jika udah seperti ini, siapkan untuk butter dan garam. Timbang garam halus 5 gram. Timbang butter atau margarin 120 gram. Masukkan garam, lalu butter atau margarin. Aduk hingga kalis ya bro. Kalis ya bro. Jangan lupa dicek untuk kekalisannya. Nih gue kasih contoh cara mengecek kekalisan adonan. Ini cara yang pertama, direnggangkan hingga panjang. Jika sudah panjang tidak putus, maka kekalisannya sudah jadi atau adonan siap diangkat. Ini cara yang kedua. Dilihat ketipisannya. Dan jika sudah seperti ini, adonan sudah kalis dan siap diangkat ya bro. Adonan dari mixer, rapihkan di atas meja. Dan jika sudah tidak lengket di tangan, itu berarti adonan sudah kalis. Lalu tutup adonan dengan kain. Kita istirahatkan selama 30 menit ya bro, sebelum dipotong. Setelah 30 menit diistirahatkan, potong adonan ya bro. Kalau gue pakai berat 48 gram per adonan. Buang anginnya, rapihkan lagi di atas meja. Diberi jarak ya bro, agar gampang di saat pengambilan adonannya. Jadi tidak lengket dengan adonan yang ada di sebelahnya. Setelah adonan dipotong-potong, resting kembali atau istirahatkan kembali ya bro. Ditutup dengan kain kering saja, nggak usah kain basah. Kita resting kembali 30 menit sebelum adonan diisi. Ini contoh roti isi coklat ya bro, bentuknya oval dengan fillingan coklat. Dilihat caranya ya bro. Nah, ini roti kopi, isinya blue band atau butter, dan nanti atasnya dikasih topping sebelum dibakar. Ini roti isi keju. Kejunya gue potong dadu ya bro, biar berasa digigit sama customernya nih. Setelah itu dirapihkan, jangan sampai bocor.
taruh di loyang, agak ditekan biar bentuknya agak datar atau tidak terlalu cembung. Ini roti isi sosis. Tapi awalnya gue bentuk kayak perahu atau boot. Sebelum dibakar, nanti bisa dikasih toppingan sosis. Makanya terus tonton ya bro videonya. Ini roti isi sosis, keju, dan saus sambal. Jadi agak spicy ya. Di roll. Setelah di roll, diisi dengan sosis, potongan keju, saus sambal, lalu dilipat. Nah, adonan yang paling bawah agak dipipihin ya, biar dia bisa menutup adonan. Lalu dibaluri breadcrumb atau tepung roti. Ini roti mini pizza. Adonannya hanya dibaluri dengan tepung, lalu dipipihkan dengan rolling pin. Dipipihkannya secara merata ya bro, biar ketebalannya rata. Masukkan semua adonan ke dalam ruangan pengembang atau proofing. Jangan lupa ditutup dengan rapat ya bro. Nah, ini manual proofing gua. Nah, ini dia bro, udah matang, udah dingin, lalu dipajang. Gimana bentuknya? Ada sosis, ada coklat, ada keju, ada roti kopi, ada pizza, ada sosis keju saus sambal,
Oke, bro. Mantap. Gimana videonya? Udah ditonton sampai habis? Untuk kali ini, gue kasih tahu cara-caranya, step-stepnya, resep-resepnya membuat roti manis ala toko roti atau bakery. Jangan lupa lu catet ya kan, lu praktekin, karena kalau ilmu nggak dipraktekin susah bro. Kalau bisa lu praktekin, kalau emang pertama kali gagal, lu coba kedua kali atau ketiga kali, jangan sampai gagal terus. Pasti kan ada di mana sih lu bisa gagal, kenapa sih ya kan? Nah di situ bisa lu cari tahu. Oke, sekian ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel gue jika ya pengen channel gue maju berkembang lagi dan gue kasih resep-resep yang lainnya. Dan jangan lupa lu share kalau emang ini bermanfaat buat lo. Oke bro, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.